Inilah 10 bahaya gibah mengerikan yang sering diremehkan wanita. Gibah atau bergunjing nampaknya sudah dianggap biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. Lihat saja ketika ibu-ibu berbelanja sayur di tukang sayur keliling, bertemu saat arisan, atau saat menunggui anaknya di sekolah, bercerita, bergosip, atau kegiatan membicarakan orang lain baik itu perilaku, gaya hidup ataupun hal negatif lainnya, sudah menjadi rutinitas harian. Bahkan, Abdul Latif bin Hajiz Al-Gomidi dalam bukunya, 100 dosa yang sering diremehkan wanita, menyebutkan bahwa gibah adalah dosa yang sering diremehkan kaum wanita. Parahnya lagi, pada saat ini telah banyak sekali acara televisi yang membahas mengenai gosip seperti acara infotainment, belum lagi di media sosial, medsos. Sehingga hampir tidak ada satu majelis pun yang terhindar dari dosa yang amat besar dan bahaya ini, kecuali dikehendaki oleh Allah. Tentang bahayanya bergosip atau gibah ini, banyak hadis yang menjelaskannya. Seperti, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang pertama disiksa karena masalah buang air, sedangkan yang satunya disiksa karena masalah gibah. Berapa banyak kaum wanita yang lembut berubah menjadi pemangsa daging manusia. Duhai alangkah seramnya pemandangan ini, dan alangkah buruknya berita ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasannya ia berkata, ketika kami tengah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang berdiri. Setelah itu ada seseorang yang mencela orang tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah sela-sela gigimu. Dia menimpali, mengapa harus aku bersihkan? Padahal aku tidak memakan daging. Beliau bersabda, namun engkau baru saja memakan daging saudaramu. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ia berkata, ketika kami sedang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tercium bau busuk. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian bau apa ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggibah, membicarakan kejelekan kaum mukminin. Bergibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Kita sebagai muslimah haruslah menghindari atau menjauhi kebiasaan dalam melakukan gibah, karena gibah juga merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan membahayakan. Inilah bahayanya gibah menurut Islam, di antaranya. 1. Merusak agama. Hal tersebut terdapat disampaikan oleh Al-Hasan, ia berkata, gibah, demi Allah lebih cepat merusak agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Oleh karena itu sangatlah tidak diperbolehkan seorang muslim melakukan perbuatan gosip. Selain itu makna dari surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu sebagai orang muslim janganlah kita banyak berprasangka buruk dan juga mencari kesalahan orang lain termasuk gosip, karena dengan berprasangka buruk akan menambah dosa. 2. Memunculnya penyakit hati. Dengan menggosipkan orang lain maka Anda telah merasa bahwa diri Anda lebih baik daripada orang yang digosipkan sehingga dengan begitu muncullah berbagai penyakit hati. Selain itu dengan melakukan gosip maka akan membuat kehormatan menjadi terlanggar dan juga ketenangan hati menjadi berkurang. Bergosip juga menjadikan pikiran seseorang selalu negatif. 3. Menghilangkan pahala. Tentunya ketika seseorang bergibah atau mendengarkan gosip akan menghilangkan pahala dan menambah dosa. Semua perilaku yang dilarang agama akan menimbulkan hilangnya pahala dan bertambah dosa. Dengan melakukan gosip maka pahala yang ada di diri Anda akan berpindah kepada orang yang Anda gosipkan. Untuk itu hindari diri dari perbuatan gosip. 4. Sulit mengembangkan diri. Ketika bergosip, sering kali kita merasa asyik hingga lupa waktu. Dengan begitu maka kita akan sibuk mengurusi orang lain, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat dan akan terjebak pada urusan orang lain, serta mengabaikan urusan yang lebih penting. 5. Allah akan membukakan kejelekan orang yang suka menggosip. Bahaya gosip ini, Allah Ta'ala akan membukakan kejelekan orang yang suka gosip baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
Karena aib yang kita miliki itu menjadi rahasia dan hanya Allah lah yang mengetahui segalanya. Dengan kuasa Allah, maka Allah dapat membuka aib walaupun orang tersebut mencoba menutupi aibnya secara rapat. Jadi kita pun tidak boleh membuka aib orang lain, bila tidak mau aib kita dibuka oleh Allah. 6. Lebih keras daripada zina. Ketika seseorang melakukan ghibah, bisakah Anda menarik kembali ucapanmu? Tentunya tidak. Ketika Anda melakukan ghibah kepada teman, hal tersebut akan membuat teman Anda menceritakannya lagi kepada orang lainnya, bahkan dapat berlanjut terus-menerus sehingga terjadilah dosa berjamaah. Ghibah itu, dosanya, lebih berat dari dosa zina. Ditanyakan pada Nabi, bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku ghibah dosanya tidak akan diterima kecuali ia dimaafkan oleh yang digibahi. H.R. Tabrani. 7. Allah akan mengurung di dalam lumpur keringat ahli neraka. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan bahwa ketika orang melakukan perbuatan membicarakan hal yang tidak benar mengenai seseorang, maka Allah akan mengurung orang tersebut pada lumpur ahli neraka. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal menjijikan tersebut. Hal tersebut merupakan suatu ancaman yang besar, hanya Allah lah yang mengetahui betapa besarnya dosa orang yang melakukan ghibah. 8. Mengakibatkan putusnya ukhuwah. Bahaya gosip yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang yaitu putusnya ukhuwah. Dengan membicarakan perbuatan orang lain yang belum pasti kebenarannya, maka orang yang digosipkan akan merasa kesal bahkan merasa tersakiti hatinya. Dengan begitu orang yang digosipkan mungkin saja akan memutuskan silaturahmi. Dan tahukah muslimah, bahwa keutamaan menyambung tali silaturahmi akan sangat terasa ketika kita saling memahami, membantu satu sama lainnya. 9. Menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain yang bahkan hal tersebut belum dipastikan kebenarannya, maka orang yang menggosipkan tentunya merasa bahwa dirinya lah yang benar dan orang yang digosipkan salah. Dengan begitu maka akan muncullah rasa sombong dan timbul sikap selalu meremehkan orang lain. Nauzubillah. 10. Menimbulkan rasa balas dendam. Tidak semua orang yang digosipkan dapat menerimanya dengan berpikir positif dan tenang saja. Mungkin saja ada beberapa orang yang ketika di mana dia digosipkan akan merasa dendam sehingga akan muncul perilaku balas dendam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar terjauhkan dari dosa ghibah ini. Betapa banyak manusia yang terjerumus ke neraka disebabkan mereka tidak mampu menahan lisan mereka, lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah saat ini.